Pastinya sih baik ya. Nah, jumpa lagi di Noxis, nongkrong ekspresi kreatif Sonesu. Bersama aku, Depi, yang bakal nemenin obrolan santai kali ini. Nah, kalian tahu nggak sih? Sekarang ini ada bintang tamu yang spesial banget. Dia itu kreatif, inspiratif, dan pastinya auranya nggak kaleng-kaleng. Nah, kebetulan juga dia itu alumni di sini loh, alumni di Sonesu yang sekarang menjabat sebagai duta genre. Yuk langsung kita sapa. Halo Kak. Halo Devi. Nah, Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Sonesu. Salam genre. Salam. Remaja genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Oke teman-teman semuanya, kenalin nama aku Imadi Wisnu Gunarta, bisa dipanggil Wisnu. Aku kebetulan alumni Sonesu tahun 2023. Nah, dan kebetulan juga di tahun 2025 aku sebagai duta genre Kabupaten Bangli yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Nah Kak, sebelum kita mulai, boleh gak sih spill kesibukan Kakak akhir-akhir ini selain jadi duta genre? Apakah ikut cabang olahraga, jadi di kesibukan di STT, organisasi atau ekstrakurikuler? Oke, jadi akhir-akhir ini selain sebagai duta genre, kebetulan juga di duta genre itu cukup sibuk ya karena kita di tahun ini juga di awal tahun ini melakukan yang namanya Pildugen gitu. Pemilihan duta genre baru tahun 2026. Selain sebagai panitia Pildugen tahun 2026, aku juga sibuk di STT dan kebetulan juga aku sebagai ketua STT, ST Asti dan Muketi banyak pengembangan angin. Jadi berhubung juga dengan adanya pengerupukan, itu kan pasti udah setiap hari terjun dan juga diselingi dengan kegiatan di genre, jadi cukup sibuk sih kayak itu. Kan Kakak itu kan udah jadi ketua STT, lalu duta genre. Kakak nggak sih, nggak pusing gitu? Kebetulan kalau di genre dan di SCT itu kan tunggu banyak orang tuh, jadi lebih lebih ke banyak ke asiknya dan serunya gitu sih, banyak experience, banyak kita dapat relasi, kemudian curhat bareng gitu kan, dapat berbagi kayak itu menurut aku adalah sebuah benefit ataupun sebuah hal yang sangat menyenangkan gitu. Nah, aku juga mau tanya sesuatu nih. Apa yang bikin kakak itu tertarik atau kayak menarik? Kalau genre itu tertarik, kalau kakak seolah-olah itu kayak, oke, aku mau jadi genre gitu. Oke, first information buat kalian semua yang buat aku itu tertarik buat jadi duta genre, itu khususnya yang pertama itu mungkin aku melihat di sekitarku itu banyak terjadi kasus yang namanya kayak pernikahan dini, itu banyak terjadi di Kintamani, kemudian mungkin di arah pergaulan remaja sekarang itu udah beralih kayak kualitasnya itu semakin bukannya kayak gimana, mungkin sedikit menurun gitu teman-temannya, mungkin dari segi pergaulan, kemudian habit juga kayak itu. Nah, itulah yang membuat aku terketuk sedikit-sedikitnya bagaimana sih cara kita sebagai seorang remaja bisa ikut berpartisipasi dalam menangani hal tersebut, sedikit-sedikitnya mencegah, bisa berdampak dan bermakna kayak gitu. Dan kemudian selanjutnya, aku kan sering nih mantengin IG, Instagram Genre Bangli, bisa teman-teman cari, teman-teman follow itu di @genre_bangli. Nah, di sana itu teman-teman bakal dapat banyak informasi seputar genre, kemudian kegiatan yang kami lakukan hingga teman-teman kalau misalnya berminat jadi duta bisa terus pantengin gitu. Ya berarti kakak itu join karena misinya emang gitu. Kebetulan kayak gitu emang teman-teman, selain juga dari motivasi dari temannya yang alumni di sini juga kan Kak Arafindanya itu juga sempat jadi duta tahun 2024, kemudian dari guru juga ngebet nih Wisnu ayo join gitu sama teman-temannya juga dari Semansu gitu. Nah, aku ini on the topic lagi ya. Aku mau tanya, kan di genre itu identik banget sama seksual, seks bebas, lalu pernikahan dini sama nafsa. Nah, menurut kakak itu situasi yang paling darurat sama bahayanya? Oke, jadi bener banget, di genre itu kita ada yang namanya triad KRR teman-teman, atau triad kesehatan reproduksi remaja. Nah, triad KRR ini teman-teman bisa lihat dari salam genre ini sendiri, yang dimana ini salam genre ini ada jari jempol dan juga telunjuk kita, itu bentuk seperti angka zero, nol kan? Nah, itu yang menzerokan triad KRR ini. Nah, triad KRR ini sendiri ada seks bebas, kemudian HIV AIDS, dan yang terakhir itu nafsa, narkotika, psikotika, dan zat adiktif lainnya, gitu, teman-teman. Nah, benar banget. Dan yang salah satunya yang paling urgent sekarang menurut
kakak sendiri mungkin itu di arah seks bebas ya. Itu mungkin di Kabupaten Bangli. Mengapa demikian gitu, teman-teman? Ini bisa kita lihat dari yang namanya angka pernikahan dini yang terjadi gitu, teman-teman. Nah, berdasarkan informasi yang kakak cari kurang lebih tadi untuk angka pernikahan dini di Kabupaten Bangli sendiri tahun 2024 itu 205 kasus pernikahan kayak gitu. Nah, ini cukup tinggi ya, khususnya untuk di Kabupaten Bangli. Soalnya pernikahan dini itu terjadi di bawah umur gitu kan. Kalau misalnya udah di atas umur nggak apa-apa lah, karena kan udah siap secara finansial mungkin dan juga secara psikologis kayak gitu. Mungkin itu dari kakak kurang lebih gitu. Berarti kalau seks bebas itu menyebabkan semuanya kayak seks bebas itu nyebabin pernikahan dini juga. Ya bener banget ya, kenapa demikian? Karena seks bebas itu kan potensi untuk hamil itu besar kan. Kalau misalnya seks bebas itu terjadi di kalangan remaja, otomatis kan remaja pasti sedikit tidaknya ada kasus kehamilan gitu. Nah, selain itu untuk si seks bebas ini juga dapat menyebabkan yang namanya HIV/AIDS. Nah, teman-teman udah tahu nggak nih apa sih bedanya HIV sama AIDS itu? Belum ya? Oke ya, kakak sedikit spill ya. Untuk HIV sendiri itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Nah, ini adalah si virusnya itu yang menyebabkan penyakit AIDS. Nah, AIDS ini adalah penyakit tingkat lanjut ketika si virus ini udah berhasil menyerang ataupun merusak sistem kekebalan tubuh kita itu. Nah, ini bakal menyebabkan banyak penyakit-penyakit lainnya ketika imun kita itu lemah, teman-teman. Pasti kita itu mudah terserang penyakit gitu. Nah, dan untuk obat HIV/AIDS ini sendiri belum ditemukan sampai saat ini, teman-teman. Berarti kalau seks bebas itu berdampak banget buat masa depan kita. Oh ya, of course ya, karena yang namanya seks bebas itu kan bisa menyebabkan banyak hal buruk lainnya gitu. Seperti yang kakak sebutin tadi, gimana sih caranya kita sebagai seorang remaja agar bisa mencegah yang namanya seks bebas. Mulai dari diri sendiri dulu baru orang lain gitu. Nah, kan karena masa depan itu harus direncanakan banget nih. Kenapa kita harus merencanakannya? Kan kita itu masih kecil dan masa depan juga masih jauh. Oke, bener banget. Kenapa sih kita harus merencanakan masa depan ya? Bener banget, kita juga harus merencanakan masa depan. Karena ini berkaitan dengan yang namanya 5 transisi kehidupan. Nah, 5 transisi kehidupan itu ada apa saja sih Kak Wisnu? Kak Devi? Oke, yang pertama itu ada yang namanya menerapkan pola hidup bersih dan sehat. PHBS ya teman-teman. Teman-teman pasti udah nggak asing lagi PHBS ini seperti apa. For example, kayak misalnya bagaimana kita merawat diri, kemudian lingkungan, dan juga sampai keluarga. Kemudian melanjutkan pendidikan. Nah, Devi kan udah nih sekolah sekarang kan, Kak Wisnu juga sekolah. Nah, selanjutnya setelah di SMP atau di SMA, kita mau lanjut kemana nih? SMA, Devi mau lanjut kemana? Kakak setelah SMA mau lanjut kemana kayak gitu. Kemudian mencari pekerjaan. Nah, misalnya kayak Kak Wisnu, udah tamat kuliah nih, udah selesai kuliah, udah jadi sarjana atau yang sebagainya. Kan nggak mungkin Kak Wisnu nganggur kan? Pasti harus memiliki pendapatan yang teman-teman gitu. Kemudian selanjutnya itu memulai kehidupan berkeluarga, teman-teman. Kalau kita memang udah dari segi psikologis, finansial udah siap, keluarga udah merestui, kita pasti melanjutkan kehidupan keluarga. Kemudian yang terakhir itu adalah melanjutkan kehidupan bermasyarakat. Nggak mungkin dong kita jadi seseorang keluarga yang individualis banget gitu. Pasti udah harus bersosialisasi dengan society kayak gitu. Nah, kan sekarang ini kan itu banyak banget membincangkan tentang stunting. Nah, gimana kita itu cara nyegah stunting atau kita itu biar terhindar dari stunting? Oke, bener banget sekarang stunting. Kakak dari dulu tuh dari awal ikut join terus banget mendengar kata stunting gitu. Nah, stunting itu sendiri teman-teman adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak itu yang terjadi pada 1000 hari pertama kelahiran. Nah, 1000 hari pertama kelahiran itu seperti apa Kak Wisnu? Jadi 1000 hari pertama kelahiran itu dari kita hamil, si ibunya ya, bukan aku ya. Kemudian sampai si anak itu berusia 2 tahun gitu. Ketika nutrisi, gizinya itu kurang, itu pasti bakal berpotensi banget untuk terkena stunting. Nah, stunting ini sendiri umumnya itu ditandai dengan yang namanya perawakan tubuh yang pendek. Dari teman sebayanya gitu. Maksudnya jauh banget lah di bawah standar. Kayak misalnya Kak Wisnu mungkin di SMP itu 150-an. Kalau teman-temannya yang stunting mungkin 130-an bawah gitu. Jadi untuk
teman-teman juga perlu tahu bahwa yang namanya pendek itu belum tentu stunting. Nah, kenapa demikian? Karena pendek itu bisa berasal dari faktor genetik dan juga keturunan. Jadi teman-teman nggak boleh asal ngejudge orang itu stunting. Gitu. Nah, cara mencegahnya itu gimana teman-teman? Cara mencegahnya itu bisa diterapin dari sekarang. Misalnya, Devi nih sebagai perempuan udah pernah minum TTD? TTD itu apa? TTD itu apa? Tablet tambah darah. Oh, udah. Udah. Nah, itu salah satu cara mencegah stunting teman-teman. Khususnya bagi wanita yang mengalami menstruasi dan pastinya bakal ketika darah merahnya itu kurang pas menstruasi itu kan bisa menyebabkan anemia kan? Iya kan. Anemia itu bisa menyebabkan nanti teman-teman janinnya ketika udah dewasa gitu stunting gitu. Itu udah salah satunya. Kemudian menerapkan pola hidup bersih dan sehat kan udah. Kemudian menerapkan gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu gimana Kak Wisnu? Nah, gizi seimbang itu bisa teman-teman terapkan lewat isi piringku. Pernah dengar? Pernah, tapi Pernah. lupa. Tapi lupa. Oke, Kak jelasin lagi. Jadi isi piringku itu teman-teman terinspirasi dari teman-teman misalnya punya piring nih, isinya itu apa aja sih gitu. Jadi itu bisa teman-teman bagi 4 piringnya. Dan di setiap satu piring itu bisa ada persentasenya. Nah, yang pertama itu 30% makanan pokok. Makanan pokok itu apa sih? Oh, yang kayak nasi, kentang gitu. Nah, bener banget nasi, kentang itu. Kemudian yang kedua itu 30% sayuran. Devi suka makan sayur? Sedikit. Sedikit. Oh, harus suka banyak-banyak ya karena 30% sayuran itu wajib banget. Kemudian 20% buah-buahan. Buah-buahan pasti suka dong. Kemudian yang terakhir itu last 20% lauk pauk. Lauk pauk ya kayak daging, tempe, tahu, ikan dan lain sebagainya. Ya, itu. Mungkin itu teman-teman cara mencegah stunting. Ya. Nah, kalau kurus itu tuh masuk stunting nggak pernah? Kurus. Oke, kurus itu gimana ya kakak jelasannya? Kurus itu yang penting tubuh kita itu optimal teman-teman. Balance antara berat badan sama tinggi badan kita. Misalnya kakak ada di rentan 170-an nih, otomatis berat badan kakak itu minimal di 65 sampai 70-an ke atas itu. Kalau misalnya kurus banget, ada sih kemungkinan teman-teman itu stunting karena kurus itu kan berkaitan dengan gizi juga kan. Gimana asupan gizi ke tubuh kita gitu. Tapi kalau kita kan makan junk food, yang kurus itu makan junk food, itu kan jadi gemuk, itu sehat ya? Balik lagi teman-teman, gemuk itu kan kalau misalnya over itu bisa obesitas, itu kan nggak sehat gitu. Lagi pula kalau junk food itu kan bisa menyebabkan banyak penyakit lainnya kayak diabetes gitu teman-teman ketika sering mengonsumsi. Kemudian stunting juga bisa karena kan nggak mungkin kan semua kandungan gizi yang kita butuhin itu ada di junk food gitu. Nah, kita balik lagi ke tentang kesehatan reproduksi. Kan kakak itu misalnya, kakak itu punya teman sebaya, lalu kakak itu cerita-cerita tuh tentang kesehatan reproduksi, tapi teman sebaya kakak itu kayak ngeremehin banget. Jadi gimana tanggapan kakak? Oke, mungkin kalau teman-teman kakak itu yang ngeremehin gitu lebih ke arah mereka itu kayak misalnya kita ajak curhat bareng itu kan nyeleneh kan jadinya kalau berbicara soal kesehatan reproduksi teman-teman. Jadi menurut kakak sendiri, menurut aku sendiri gitu untuk berbicara tentang kesehatan reproduksi ada alangkah baiknya kita itu berbicara di forum formal. Nah, misalnya pas bareng kakak nih sama Devi gitu melakukan podcast itu boleh. Kemudian pas sosialisasi, kemudian pas di depan kelas atau lain sebagainya untuk diskusi itu usahain aja orang-orang yang memang memiliki sefrekuensi sama kita gitu. Biar obrolannya itu ke arah yang memang benar-benar ngena sama kesehatan reproduksinya ini. Biar nggak nyeleneh kayak itu. Kalau misalnya ada orang yang nyeletuk-nyeletuk kayak gitu, kita usahain biar obrolannya itu ke arah yang memang benar. Dari esensi dari kesehatan reproduksi itu sendiri, teman-teman. Kesehatan reproduksi itu sendiri adalah berkaitan dengan kesehatan kita baik secara sistem maupun dari segi fungsi dari alat-alat reproduksi yang kita miliki, teman-teman. Nah, penting banget buat kita semua menjaga kesehatan reproduksi, mulai dari bagaimana kita merawat, kemudian bagaimana kita memperlakukan, dan yang terakhir itu adalah termasuk bagaimana cara kita untuk memberikan asupan nutrisi terhadap organ ataupun tubuh kita. Oh, berarti kalau kita ngobrol sama yang sefrekuensi itu kayak mungkin kayak lebih plong gitu rasanya. Iya, pastinya karena kalau udah yang namanya frekuensi kan satu tujuan nih kita ngobrol, nggak mungkin dong kita sefrekuensi nih sama-sama pingin ngobrolnya itu karena yang positif, nggak mungkin dong ada nyeleneh ke negatif. Nah, aku juga mau tanya ini tentang teman sebaya juga.
Nah, misalkan kakak itu sebagai konselor sebaya misalkan, lalu ada teman kakak yang mau curhat sama kakak, tapi kakak itu harus pure jadi teman curhat kayak nggak kesannya itu menggurui, gimana caranya? Oke, kebetulan banget ya aku untuk curhat-curhat bareng temen ini aku sering banget ya. Kenapa demikian? Aku juga sering curhat sama kakak-kakak gitu. Ya. Nah, untuk menjadi seorang konselor sebaya itu teman-teman nggak harus join PKN, nggak harus jadi duta gitu teman-teman. Teman-teman bisa nerapinnya jadi pendengar yang baik ataupun kalau misalnya teman ada punya temen nih mau curhat sama Devi, sama Kak Wisnu itu misalnya, teman-teman aja curhat baik-baik gitu. Nah, gimana sih cara kita itu biar kesannya nggak kayak menggurui gitu kan? Ya. Nah, kayak itu kita biarin dulu si temannya ini, dia itu cerita. Nah, dari ketika dia bercerita itu kita lihat dari fisiknya, dari maksudnya dari ekspresi, kemudian dari tatapan matanya itu kayak gimana, teman-teman bisa mengenali sebenarnya dia itu lebih butuh kita ngasih solusi atau lebih butuh didengarin gitu. Terkadang kan orang itu mau uh, curhat sama kita itu nggak selalu kayak pengen dikasih solusi, kadang pengen cuma didengerin gitu kan. Nah kayak gitu. Kemudian ketika kita memang melihat dia itu butuh solusi, kita carikan solusi yang relevan. Nah, jangan solusi yang nggak mungkin dilakuin ataupun yang membuat dia itu berekspektasi tinggi gitu. Buatlah solusi yang relevan. Misalnya kita, nah misalnya Devi ini ada masalah nih problem, dan curhat sama Kak Wisnu misalnya tentang kegagalan gitu. Misalnya event Devi itu sempat gagal dalam mungkin mengikuti lomba gitu. Gimana sih caranya biar Devi itu bisa lebih semangat lagi? Mungkin Devi sekarang merasa putus asa banget gitu. Kakak kan bisa menginspirasi bahwa yang namanya kegagalan itu adalah part of your success itu. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda gitu kan. Itu bisa ngasih masukan-masukan yang mungkin kesannya itu membangun ya, kayak gitu. Kemudian suruh dia buat bangkit lagi, kok masih banyak ada ajang-ajang yang lain yang bisa Devi ikuti. Devi mungkin kalau hari ini gagal nggak mungkin dong besok lagi gagal, besok lagi gagal, besok. Pasti ada hari di mana Devi itu berhasil gitu. Berarti motivasi itu bisa buat kunci kalau kita itu bisa jadi teman curhat dia gitu. Nah, yes bener banget ya, karena mungkin setiap orang itu sudah pasti pengen yang namanya afirmasi dari selain dari keluarga, dari dirinya sendiri. Mungkin untuk menumbuhkan afirmasi dari diri sendiri itu agak sulit ya teman-teman. Kalau misalnya kita itu dalam kondisi terpuruk, nah kadang kita itu perlu afirmasi dari orang lain. Dan salah satunya adalah konselor sebaya, orang yang kita ajak bercerita. Nah, kita yang masuk ke topik sosialisasi. Nah, kan kakak misalnya itu sosialisasi duta genre itu ke tempat-tempat yang di desa gitu lah. Tapi pemikiran orangnya itu tradisional banget. Gimana cara kakak, tantangan tersulit kakak gimana? Oke, tradisional itu kayak gimana misalnya Kak Devi ya? Misalnya kayak dia itu mentingin pernikahan dini buat ekonomi, kayak dia itu nggak peduli sama pendidikan anaknya gitu. Oh, oke. Kalau misalnya untuk di desa sendiri ya teman-teman, kebetulan banget kalau aku sendiri sama teman-teman itu rada jarang dan bahkan nggak belum sempat sih untuk sosialisasi ke desa-desa, itu lebih lebih ke spesifik ke remaja. Nah, remaja ini kan biasanya SMP, SMA, dan mungkin salah satunya itu adalah di SLB, sekolah luar biasa. Nah, kalau mungkin menurut aku untuk menghindari pemikiran stigma, pemikiran yang tradisional itu, kita harus benar-benar terjun langsung ke lapangan gitu itu, memberikan informasi yang relevan dengan topik yang kita bahas. Kayak misalnya pernikahan dini, kalau misalnya memang pernikahan dini itu biasanya dilakukan kayak misalnya dalam konteks kekeluargaan berkaitan dengan ekonomi kayak itu kan, jangan dikasih informasi tentang uh, pernikahan dininya aja, tapi dampaknya dari perbuatan yang dilakukan kayak gitu. Kayak gitu. Nah, tapi kalau mereka itu tetap gak mau dengerin dan kekeh banget ya. Kembali lagi ya teman-teman, itu kalau misalnya kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengasih informasi yang tepat, menjelaskan tentang dampak, serta gimana sih cara untuk mencegahnya, dan mereka nggak mau dengerin, kembali lagi ya, karena setiap orang itu memiliki kebebasan dalam memilih hidupnya kayak gitu kan. Kalau misalnya memang si anak juga nggak mau, itu balik lagi ke orang tuanya juga. Tapi kalau memang orang tuanya itu sayang sama anaknya, nggak mungkin anaknya itu dibiarin untuk melakukan pernikahan dini.
Ya, berarti semua itu tergantung orang tuanya gitu. Tergantung orang tua dan juga tergantung si anak. Karena yang membawa diri kita sendiri adalah diri kita sendiri Ya. kan, gitu. Nah, aku mau tanya, apa sih momen yang paling terkesan banget sama mengharukan sebagai selama kakak jadi duta genre? Oke, selama aku jadi duta genre di tahun 2025 ini, best moment mungkin salah satunya itu aku pas melakukan kegiatan di SLB, teman-teman. Nah, SLB itu kan sekolah luar biasa dan mohon maaf mungkin eh, terdiri dari anak-anak yang disabilitas kayak itu kan. Jadi di sana aku melihat kalau mereka itu walaupun memiliki kekurangan dan pastinya setiap manusia itu nggak ada yang sempurna dan pasti memiliki kekurangan, tapi mereka itu memiliki semangat yang lebih. Kayak misalnya walaupun mereka terbelakang, mereka tetap semangat buat belajar, buat melakukan sesuatu, buat membuat sesuatu. Sampai aku tuh benar-benar kepengen nangis sumpah melihat keadaan mereka dengan segala kekurangan mereka, tapi mereka tetap semangat untuk menjalani hidup. Sedikit tidaknya kan semangat menjalani hidup dulu, bukan mungkin secara perkembangan untuk mereka ke depannya itu kan bisa diasah. Nah kan dari banyaknya pengalaman kakak nih, kan banyak itu remaja di yang Indonesia itu hilang ke arah kayak nggak tahu arahnya. Gimana cara kakak itu buat nanganin mereka? Oke, untuk seorang remaja yang kehilangan arah ya teman-teman, mungkin gimana ya kakak jelasannya? Untuk berkaitan dengan arah hidup, itu teman-teman harus punya yang namanya landasan hidup tersendiri teman-teman. Kayak pandangan tentang hidup ini kayak gimana sih? Kayak kakak jelasin tadi, teman-teman itu bisa belajar sedikit tidaknya tentang 5 transisi kehidupan tadi teman-teman. Nah, 5 proses yang tadi yang harus teman-teman lewati, kayak misalnya mulai bersehat, melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, mulai hidup keluarga, sampai teman-teman itu hidup di masyarakat. Nah, itu kan udah terencana nih, gitu kan? Udah terencana itu teman-teman. Tinggal bagaimana eksekusinya di setiap fasenya itu teman-teman. Kayak misalnya yang mungkin bikin orang-orang sekarang itu kayak di fase kakak tuh mau lanjutin kuliah tuh, lanjutin sekolah lagi ataupun milih bekerja. Teman-teman itu harus sudah pikirin dari teman-teman misalnya kelas 1 SMA, gimana sih kondisi ekonomi kita sendiri, mana sih keinginan kita sendiri, gimana sih minat dan bakat yang kita miliki, kita mau lanjut kemana. Kalau nah misalkan remaja ini yang kakak kasih motivasi itu pengen banget nih jadi duta genre karena udah dengerin penjelasan kakak atau gimana. Jadi gimana caranya modal mereka untuk jadi duta genre? Oke, modal buat jadi duta genre itu modal pentingnya itu teman-teman itu adalah minat dan komitmen. Nah, minat dan komitmen teman-teman. Kalau emang teman-teman punya tujuan baik, niat besar dalam hati teman-teman buat jadi duta genre, silakan join teman-teman. Harus join, wajib join karena teman-teman bakal dapat banyak banget experience, kemudian relasi, kemudian nanti teman-teman bisa lancar public speaking, modal skill yang bisa teman-teman manfaatin nanti buat kedepannya dan juga mengasah life skill teman-teman. Jadi dari duta itu bukan tentang teman-teman tuh dapat uang teman-teman, nggak mungkin ya. Tapi gimana teman-teman itu mencari benefit sembari teman-teman mengisi waktu luang teman. Nah, kemudian untuk komitmen teman-teman. Jadi duta itu bukan sekedar untuk mencari gelar ya, teman-teman. Jangan untuk mencari gelar, tapi teman-teman berusahalah untuk ikut berproses, berkomitmen untuk mengikuti setiap kegiatan. Even kalau misalnya kakak sendiri belum tentu bisa mengikuti semua kegiatan dengan sempurna kayak itu, tapi berusaha lah teman-teman. Kemudian modal selanjutnya teman-teman setiap melakukan sesuatu itu pasti perlu yang namanya perencanaan dari segi persiapan, misalnya dari ekonomi keluarga juga perlu. Kan teman-teman melakukan apapun itu sekarang realistis saja ya pasti perlu uang itu teman-teman. Nah, jadi modal utamanya itu adalah minat, kemudian apa yang namanya konsistensi, kemudian teman-teman bagaimana nanti selama berproses bisa berkomitmen dengan baik. Nah kalau boleh tanya, life skill itu apa ya? Oke, life skill itu adalah skill yang bisa kita latih dari dalam kehidupan sehari-hari ini. Misalnya kayak gimana kita dalam berpublic speaking, kemudian bagaimana dalam kita menyelesaikan masalah, gitu teman-teman. Kayak itu life skill itu pokoknya soft skill yang kita miliki yang bisa bermanfaat untuk kedepannya teman-teman. Yang bisa sedikit tidaknya mengasah potensi yang ada dalam diri kita. Nah karena pembicaraan kita
mau berakhir nih, boleh dong kasih pesan buat semua remaja di Indonesia biar mereka itu jadi generasi yang berencana. Oke teman-teman, last for me, from me teman-teman. Last from me mungkin buat remaja-remaja sekalian itu remaja yang hebat bukan hanya remaja yang bermimpi besar, tetapi remaja yang merencanakan masa depannya dengan bijak. Mengapa demikian? Karena remaja hari ini adalah pemimpin bangsa di esok hari. Terima kasih. Keren banget. Nah, karena percakapan kita sudah selesai, saya sebagai Depi berterima kasih banget karena sama Kakak Wisnu karena sudah sempat hadir di podcast kali ini. Nah, buat Sobat Sonisu, semoga setelah podcast ini kalian gak cuma bisa scroll TikTok aja, kalian juga bisa jadi generasi yang berencana. Sekian dari kami, stay produktif, stay kreatif, dan bye-bye!